Perhatikan soal berikut. Seorang perancang wahana akan membuat suatu lintasan roller coaster yang melintasi dan mengelilingi suatu medan berbentuk kerucut dari titik A menuju titik B. Berarti dari titik A menuju titik B. Dengan jarak dari A ke B diukur dari permukaan medan adalah 20 meter seperti pada gambar. Berarti jarak dari A ke B itu adalah 20 meter. Lintasan yang dibuat akan dimulai dari lintasan naik, kemudian baru dibuat lintasan turun. Berarti dari sini sampai ke sini lintasan naik, dan dari sini sampai ke B itu lintasan turun. Mana saja pernyataan berikut yang benar? Diberikan 3 pernyataan, manakah di antaranya yang bernilai benar? Nah, untuk pernyataan pertama, panjang lintasan roller coaster 100 meter. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung panjang lintasan dari A ke B ini? Nah, satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa bentuk kerucut ini bisa kita dapatkan dari luas juring lingkaran. Nah, andaikan kerucut ini kita belah, misalnya di garis pada AB ini kita belah dan kita buka, maka akan terbentuk sebuah juring lingkaran. Nah, untuk membuktikan silakan Anda coba cek sendiri, silakan buat juring lingkaran lalu dihubungkan satu sama lain, maka pasti akan terbentuk kerucut ya. Sehingga perlu kita pahami untuk kerucut ini bisa kita buat dalam bentuk juring lingkaran. Kalau kita belah, kita akan dapatkan kira-kira gambarnya seperti ini. Mohon maaf jika gambarnya kurang bagus ya. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Jadi ketika kita membelah kerucut ini, kita akan mendapatkan juring lingkaran. Jadi kita belah di titik A misalnya, dan ini kita gabungkan, maka akan terbentuk kerucut yang sempurna seperti ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu panjang roller coaster. Roller coaster ini berarti kalau kita tarik garis lurus, maka ini gambarannya lebih kurang seperti ini. Nah, B itu tepat berada di sini. Nah, panjang AB ini adalah panjang lintasan roller coaster itu yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang AB ini? Tentu kita harus mengetahui sisi-sisi dan sudut pada juring ini. Untuk misalnya di sini titik P, misalnya di sini titik puncaknya itu P. Berarti kalau ini sama aja ya, AP itu berarti kan yang ini ya, kita sebut ini sebagai selimut ya, selimut dari kerucut. Berarti ini panjangnya adalah 80 dan ini juga 80. Lalu dari P ke B, nah karena ini panjang 80 dan sudah diberikan panjang AB-nya itu 20, berakibat panjang PB ini akibatnya adalah 60 dan AB ini panjangnya 20 ya. Nah, kita perlu mengetahui dan menyelidiki berapakah besaran sudut ini. Apakah ini siku-siku atau tidak? Nah, kalau dari angka yang diberikan, ini sepertinya triple Pythagoras ya. Tapi untuk meyakinkan diri bahwa sudut P itu merupakan siku-siku, bisa kita dapatkan dari untuk juring yang terbentuk sehingga menjadi kerucut. Juring itu bisa kita dapatkan dari rumus kerucut ini perbandingan antara jari-jari dengan selimut. Nah, jadi dengan menggunakan rumus juring ini, perbandingan antara jari-jari selimut akan terbentuk berapa kalinya lingkaran. Apakah setengah lingkaran, apakah seperempat lingkaran, atau 3/4 lingkaran. Nah, bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Sudah kita pelajari di SMP sebelumnya. Sehingga bisa kita buat, di sini jari-jari dari kerucut itu adalah 20, jari-jarinya 20, dan panjang selimutnya itu adalah 80. Jadi kita akan dapatkan 1/4. Nah, jadi rupanya juring yang terbentuk dari kerucut ini diperoleh 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran. Nah, sehingga kalau satu lingkaran itu besaran sudutnya itu adalah 360, artinya 1/4 lingkaran itu besaran sudutnya adalah 90. Nah, berakibat berarti meyakinkan bahwa sudut P ini adalah 90 derajat atau siku-siku di P. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini sangat penting kita mengingatnya untuk memperoleh luas juring dari sebuah kerucut. Bisa kita gunakan perbandingan jari-jari dan selimut. Sehingga ini kita dapatkan 1/4 dari luas lingkaran. Juring ini adalah 1/4 dari lingkaran ya. Sehingga berakibat berarti sudut ini adalah 90 derajat. Sehingga kalau kita ingin mencari panjang AB, bisa kita gunakan Pythagoras saja, yaitu
ini merupakan sisi miringnya. Berarti tinggal kita kuadratkan ini 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Nah, berakibat berarti di sini 80 kuadrat 6400 ditambah 3600. Berarti 12123 ya. Nah, berarti di sini akar 10.000, atau kalau kita akarkan menjadi akar 10.000 itu berarti 100. Berakibat berarti panjang lintasan dari AB ini adalah 100. Maka pernyataan pertama, panjang lintasan roller coaster adalah 100 meter, berakibat bernilai benar. Lalu untuk pernyataan kedua, panjang lintasan naik lebih dari 120. Nah, pernyataan kedua ini kontradiksi dengan pernyataan pertama, sehingga tidak perlu kita cari. Panjang lintasannya aja itu 100, sementara lintasan naiknya lebih dari 120. Maka ini tidak perlu kita cari. Berakibat pernyataan kedua bernilai salah. Lalu untuk pernyataan ketiga, panjang lintasan turun kecil atau kurang dari 50 meter. Nah, biar lebih jelas coba kita gambarkan lagi. Jadi untuk memahami panjang lintasan turun itu bisa kita perhatikan dari ilustrasi berikut ya. Jadi kalau kita tarik dari P ke sini ke ujung sampai ke kelilingnya, ini merupakan semuanya jari-jari dari lingkaran ya, jari-jari dari lingkaran. Nah, ini perhatikan, ini jari-jari lingkaran. Nah, sehingga kalau kita ilustrasikan dari gambar dari sini ke sini merupakan jari-jari. Ketika P ke sini sampai ke bawah ini merupakan jari-jari, tetapi jarak dari lintasan ke P ini makin pendek ya. Nah, tetapi ketika makin pendek, ini kan dari sini ke sini dan dari sini ke sini lebih pendek ya daripada A ke P, dari titik ini ke sini lebih pendek. Artinya ketika lebih pendek, dia mengalami lintasan naik. Jadi ketika sini lintasan naik makin pendek ke sini, makin pendek. Ketika jaraknya dari P ke garis AB ini itu merupakan lintasan naik. Tetapi kalau kita pandang dari kelilingnya, ini makin panjang nih. Nah, boleh kita pandang dari dua arah ya. Nah, jadi kapan dia terjadi perubahan lintasan naik dan lintasan turun? Nah, ketika dia tepat tegak lurus di sini misalnya. Nah, ketika terjadi tepat tegak lurus, disitulah titik perubahan dari lintasan naik ke lintasan turun. Nah, jadi dari sini kan dari panjang makin pendek, makin pendek, makin pendek. Jadi makin pendek ke sininya. Itu artinya lintasan naik. Tepat berada di tegak lurus di sini. Nah, ini makin panjang nih. Nah, makin panjang itu berarti itu merupakan lintasan turun. Nah, mulai dari perubahannya itu mulai dari tegak lurus di sini makin panjang ya kan. Dari sini ke sini makin panjang, itu artinya lintasan turun. Nah, sehingga kalau kita misalkan di sini di perubahannya itu kalau tepatnya berada di sini misalnya titik C ya misalnya. Jadi kita misalkan ini titik C, berarti perubahan lintasan turun itu mulai dari C ke AB, dan lintasannya itu berarti dari A ke C ya. Nah, itulah ilustrasi sederhananya. Coba kita bersihkan dulu. Jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan tadi, A ke C itu merupakan lintasan naik, dari C ke B itu merupakan lintasan turun. Sehingga untuk soal ketiga ini bisa kita cari panjang dari BC ini ya, yang ini. Nah, jadi yang sudah kita punya itu sebuah segitiga siku-siku di P, dan ini ada lagi siku-siku ya, yaitu siku-siku di C, yaitu tepat perubahan antara lintasan naik dan lintasan turun tadi. Nah, untuk mencari panjang BC ini bisa kita peroleh dari memisalkan BC terlebih dahulu, lalu nanti AC 100 kurang X ya misalnya, dan itu cukup panjang ya karena melibatkan bentuk kuadrat. Di sini kita punya trik cepat dengan pendekatan luas segitiga. Nah, jadi luas segitiga itu bisa kita pandang dari setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah ini bisa kita pandang sebagai alas, berarti PB itu sebagai alas, dan tingginya itu adalah AP dikali dengan tinggi itu sama dengan setengah. Nah, jadi bisa kita pandang dari bentuk yang lain. Ada lagi alas yang lain, yaitu AB. Alasnya itu AB dan tingginya itu adalah BC. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan luas segitiga ini cukup memangkas proses pengerjaan ya. Jadi setengah sama setengah habis. Berarti PB sama AP. Berarti PB-nya 60 kali AP-nya 80 sama dengan setengah kali AB. AB itu sudah kita dapatkan sebelumnya 100 ya dari soal yang pertama kali PC. Nah, jadi ketika kita sama-sama bagi 100 ke dua ruas,
maka tersisalah PC itu sama dengan 6 kali 8 itu adalah 48 ya. 6 kali 8 48. Jadi panjang PC itu adalah 48. Nah, dengan diperolehnya PC, sangat mudah kita mencari AB, yaitu dengan menggunakan Pythagoras, mencari BC ini dari segitiga yang kecil ini misalnya. Berarti untuk mencari BC itu bisa kita dapatkan dari 60 kuadrat. 60 kuadrat dikurang 48 kuadrat. Nah, jadi untuk proses ini boleh dihitung manual atau pakai pendekatan aljabar. Di sini kakak lebih suka menggunakan aljabar ya. Ini kakak bisa bayangkan A kuadrat dikurang B kuadrat itu, A kuadrat kurang B kuadrat itu bentuknya A tambah B dikali dengan A kurang B. Jumlah kali selisih ya. Nah, artinya tinggal kita jumlahkan dikali dengan selisihnya. Nah, jumlahnya berarti 108 dikali selisihnya berarti 12 ya. Selisihnya berarti 12. Nah, akar 108 dikali 12. Berarti tinggal kita kalikan saja. Berapa nilai dari akar 108 kali 12? Ya, 100 kita kalikan dengan 12. Artinya 1200. Lalu kita tambahkan 8 kali 12 berarti 96 ya. Nah, berarti akar 1296. Nah, jadi akar 1296 ini tidak perlu kita cari. Tinggal kita compare dengan angka yang ini. Panjang lintasan turun kecil dari atau kurang dari sama dengan 50. Nah, biar kita compare apple to apple, 50 ini kita arahkan juga ke dalam bentuk akar ya. Nah, untuk akar 50 ini bisa kita buat dalam bentuk akar yaitu 2500. Dan kita compare dengan akar 1296 tadi. Nah, jadi ketika kita mengcompare ini, terlihat sangat jelas bahwa akar 1296 lebih kecil dari 2500, akar dari 2500 ya. Sehingga dari bentuk yang ini bernilai benar. Jadi pernyataan 3 bernilai benar. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat ada 2 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 3. Pernyataan 1 dan 3 ada di option yang B.